Pada saat ini, pada waktu ini kita akan memulai ibadah kita untuk merayakan kebangkitan Kristus. Sebelumnya kita akan membuka di dalam doa kepada Bapak Gembala. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara mengikuti acara GBT Anugerah Online saat ini, mari kita berdoa untuk mengawali acara ini agar seluruh acara ini diberkati oleh Tuhan dan semua yang mengikuti diberkati oleh Tuhan. Mari satu hati satu iman kita berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur atas anugerah kemurahan Tuhan. Kami GBT Anugerah Kesatria 31 dan Sastra Pegasi boleh kembali hadir di hadapan Tuhan untuk kami boleh mengadakan ibadah online dalam rangka memperingati hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Mohon urapi ibadah kami dari awal sampai akhir, mulai beri puji-pujian, pemberitaan firman, dan semua acara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan mengurapi, memberkati, supaya semua yang mengikuti acara online ini, yang hamba tahu baik yang ada di kota Bandung, yang di Solo, di Papua, mungkin juga di Singapura, di Batam, Tuhan memberkati dan tempat-tempat lain. Kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita percaya bahwa melalui kebangkitan Kristus kita diberikan harapan di dalam iman kekristenan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memuji menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat satu pujian bahwa Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Kita memandang Tuhan di dalam kemuliaan-Nya. Setiap kehidupan kami, Tuhan hadir di dalam situasi saat ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Kupandang kemuliaan-Mu Tuhan sebagai Imam besar Maha Agung.
Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada saat ini, jemaat Tuhan, kita katakan bahwa Tuhan karya penebusan begitu mulia dalam kehidupan kita.
Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun melalui online live streaming pada waktu ini Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas di dalam tempat kami dimanapun kami berada. Tuhan akan menjamah setiap kami. Tuhan akan memberikan sukacita yang lebih di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan mau bersorak-sorai memuji Tuhan di dalam pujian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Jemaat Tuhan. Pada saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan, karena pada hari ini kita telah diberikan kebangkitan oleh Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan adalah batu karang yang teguh. Tuhan adalah batu karang yang memberikan kita pengharapan. Kota benteng dan perisaiku, kota benteng dan perisaiku, menakalahkan maut, pengamat yang bangkit dan hidup. Berkuasa, katakan bersorak.
perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, pesona nyatakan. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Pesona masukkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Pesona nyatakan. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Pesona masukkan. Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Oh, dan perkasa, megah dan mulia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Ya, kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan di dalam setiap kehidupan kita. Terlebih untuk situasi yang sekarang, kita menghadapi situasi yang begitu membuat kita khawatir, membuat kita panik di dalam segala keadaan saat ini, di mana kita seluruh dunia mengalami sakit penyakit yang disebutkan coronavirus. Tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada perlindungan yang dahsyat. Di dalam Tuhan kita boleh dijauhkan di dalam semua sakit penyakit. Terlebih pada saat ini coronavirus yang mengganggu setiap dunia dan kehidupan kita. Mari saudara yang terkasih, kita akan memuji Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian lagi. Kita katakan bahwa Tuhan, besar mulia kasih-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Melalui Tuhan, penyaliban Tuhan, Dia mengorbankan kehidupannya hanya untuk memberikan kita, untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Sama-sama kita akan menaikkan satu pujian, besar mulia kasih-Mu. Kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, alahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Ku. Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku.
akan berdoa untuk mendengar firman Tuhan sebentar. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dimanapun kami berada sekarang untuk mendengarkan firman-Mu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kami menyadari bahwa kami sangat membutuhkan firman Tuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan mengurapi firman-Mu sebentar. Kuasa Roh Kudus dan firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua yang mengikuti acara ini. Urapi Tuhan, firman-Mu adalah jawaban bagi setiap kami. Firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah penghiburan, firman-Mu sanggup membangkitkan setiap kami pada pagi hari ini. Di tengah situasi yang mencekam, di tengah situasi di mana kami merasakan semua serba terbatas, tapi Engkau dan firman-Mu luar biasa, tidak terbatas, dan kuasa yang dahsyat pagi hari ini. Persiapan hati untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekian kalinya kita bertemu kembali dalam ibadah online jarak jauh. Saya di sini di gereja dan saudara bertebaran di tempat-tempat yang berbeda-beda. Tadi saya lihat orang-orang yang memfollow acara ini cukup banyak, belum lagi yang tidak terbaca di sana. Dan saya berdoa kiranya semua kita yang sedang menyimak acara ini akan diberkati oleh Tuhan. Itulah doa saya. Pagi hari ini saya ada di gereja di GBT Anugerah Kesatria 31 dengan ditemani oleh beberapa rekan-rekan pelayan yang mendukung penyiaran acara live streaming ini. Dan di hadapan saya begitu banyak bangku-bangku yang kosong, karena memang sampai hari ini gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan di negara lain saya mendengar semua pintu gereja tertutup, dalam arti melaksanakan program pemerintah social distancing dan physical distancing karena sedang merebaknya wabah virus corona. Kita sebagai gereja Tuhan tentu harus turut serta mendukung program ini. Sekali punya prinsip seperti saya katakan, kita beriman, tapi kita juga berhikmat. Puji nama Tuhan. Marilah pada pagi hari ini kita menyiapkan hati kita untuk kembali mendengar firman Tuhan. Saya percaya setiap orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, seperti dalam Injil Matius 5 ayat 6, mereka akan dipuaskan. Ya, orang yang membutuhkan firman, yang merasa perlu akan firman Tuhan, saya percaya selesai acara ini Anda akan dikuatkan, Anda akan dihiburkan, Anda akan mempunyai iman yang dikuatkan kembali oleh firman Tuhan. Hari ini adalah persis bertepatan di mana kita mengingat kembali Kristus yang telah bangkit. Kalau hari Jumat yang lalu kita gereja Tuhan mengingat kematian Kristus. Yang saya khotbahkan saat itu kematian Kristus yang agung. Karena kematian Kristus berbeda dengan kematian manusia pada umumnya. Saya sekedar mengulas kembali khotbah saya hari Jumat yang lalu. Kematian Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Manusia yang sudah terhilang, jatuh dalam dosa, dengan kematian Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Dan keselamatan itu adalah inisiatif Tuhan sendiri. Sedikit pun kita manusia tidak ada jasa sedikit pun dalam hal keselamatan ini.
eternal salvation, keselamatan yang kekal. Itu adalah semata-mata anugerah dan kasih Tuhan. Dari kematian Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Dan kebangkitannya, Jumat juga saya sekaligus menyampaikan kepada saudara, kebangkitan Kristus membenarkan kita di hadapan Allah. Dari pagi hari ini, kalau saya bisa melayani Tuhan, saudara semua bisa memuji Tuhan, beribadah, kita dilayakkan menghadap tahta hadirat Tuhan. Oleh karena kebangkitan Kristus yang membenarkan kita. Dalam Roma 4 ayat 25, kebangkitan Kristus yang membenarkan kita. Bukan kebenaran kita sendiri, tapi kebangkitan Kristus yang membenarkan kita untuk menghadap tahta Allah yang maha tinggi. Luar biasa. Hari ini mari kita menyimak lebih jauh, saudara yang dikasihi Tuhan, tentang makna dari kebangkitan Tuhan Yesus. Mendengar perkataan resurrection, kebangkitan saja, itu sudah membuat jiwa kita begitu bersukacita, hati kita bersukaria. Mengapa, saudara? Karena ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa, bahwa Tuhan yang kita sembah, Kristus, adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. He is a living God. Dia Tuhan yang hidup. Tentu sebagai orang yang percaya, kita juga harus memperlihatkan sikap kita. Bagaimana kita menyembah, melayani, mengikut Tuhan yang hidup dengan sukacita, karena kita mempunyai Tuhan yang hidup. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak punya iman yang hidup, tidak memiliki sukacita yang hidup, dipertanyakan, apakah Kristus hidup di dalam Anda? Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita lebih jauh menyimak tentang kebangkitan Kristus yang luar biasa. Tentu kita harus menyiapkan hati agar kuasa kebangkitan Kristus juga menjadi berkat kepada setiap kita yang sedang mendengar acara ini. Saya tentu tidak akan membaca semua ayat yang cukup panjang, tapi bagi saudara yang sekarang ada di rumah, saudara boleh mencatat. Nanti selengkapnya saudara bisa membaca dari Injil Lukas 24 ayat 1-12. Nanti Anda catat saja. Nanti usai acara ini Anda boleh membaca Lukas 24 ayat 1-12. Tetapi saya saat ini akan membacakan sebuah ayat. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, murid-muridnya dengan tujuan ingin menengok kuburan Yesus pada hari yang ketiga. Karena saking mengasihi, karena mencintai Tuhan, mereka ingin menengok kuburan Yesus. Tetapi mereka lupa satu hal, bahwa pada waktu Tuhan Yesus hidup, Tuhan pernah berkata, memang anak manusia akan mati, tapi pada hari yang ketiga anak manusia akan bangkit. Rupanya murid-murid dalam keadaan yang sedih, yang berduka cita, mereka lupa tentang perkataan Yesus ini. Mereka datang ke kuburan, tapi mereka sangat terkejut. Kuburan itu telah terbuka. Kuburan zaman itu, saudara, ditutup oleh sebuah batu karena berbentuk guha, dan mayat Yesus taruh di sana. Di pada waktu murid sampai di sana, murid-murid mereka terkejut. Batu itu sudah tergeser. Pada waktu mereka mendekati kuburan Yesus, kita akan baca. Tolong dibacakan Injil Lukas 24 ayat yang kelima. Anda menyimak Injil Lukas 24 ayat yang kelima, ditampilkan ayatnya. Lukas 24 ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup?
di antara orang mati? Ya, terima kasih. Pada waktu muridnya melihat batu yang menutup kuburan Yesus tergeser, mereka dengan penuh tanda tanya, keheranan mendekati batu itu, dan nampaklah dua sosok makhluk yang bercahaya. Dan mereka berkata seperti ayat ini. Para murid ketakutan, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Karena mereka mengalami satu pengalaman yang tidak lazim. Kuburan itu batunya tergeser. Mereka ketakutan melihat ada dua makhluk yang bercahaya. Tetapi kedua orang itu yang adalah malaikat berkata kepada mereka, kepada para murid, "Mengapa kamu mencari Dia, Yesus yang hidup, di antara orang mati?" Oleh karena tadi saya katakan, para murid mulai lupa perkataan Tuhan bahwa pada hari yang ketiga anak manusia akan bangkit, tidak akan terus tinggal dalam kematian. Itulah hebatnya Tuhan kita, tidak mati seterusnya. Mati hanya sekedar menanggung, memikul dosa manusia di atas salib. Dan setelah itu Dia bangkit. Dan inilah momen dikatakan, "Mengapa kamu mencari Dia, Yesus yang hidup, di antara orang mati?" Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau sekali waktu kita ingin melepas rasa rindu kita kepada mungkin seseorang atau almarhum ayah, orang tua yang pernah meninggalkan kita, yang sudah meninggal lebih dahulu, kita mengunjungi kuburannya, kita melihat di batu nisannya nama daripada orang tua atau kekasih kita yang mendahului kita. Saking rindunya kita hadir di sana, bukan untuk apa-apa, tapi melepas rindu sekedar bahwa pernah hidup ayah ibu kita atau siapa kekasih kita yang telah meninggal mendahului kita. Itu pernah kan kita lakukan. Tetapi kali ini saudara-saudaraku, sesuatu yang berbeda terjadi. Para murid datang ke kuburan di mana biasanya mayat orang mati diletakkan. Tetapi pada saat itu Kristus telah bangkit. Dan malaikat berkata, "Kenapa kamu mencari Yesus yang hidup di antara orang yang mati?" Luar biasa. Saudaraku, ini punya satu pengertian kepada kita, bahwa Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang sudah bangkit. He is risen. Dia sudah bangkit. Puji nama Tuhan. Dan malaikat memberikan satu konfirmasi. "Mengapa kamu mencari Yesus yang hidup di antara orang mati?" Inilah yang harus membuat setiap orang percaya, anak Tuhan, bersuka cita, mempunyai sukacita yang kekal, karena kita mempunyai Tuhan yang hidup, Kristus yang hidup. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah peristiwa itu malaikat memberitahu bahwa Kristus telah hidup. Tiba-tiba mereka teringat kembali perkataan Yesus. Dia pernah berkata pada hari yang ketiga anak manusia itu akan bangkit. Kita lihat sebentar Lukas 24 ayat 8. Silakan dibaca untuk mendegarkan ingatan kita. Lukas 24 ayat yang ke-8. Silakan ditampilkan ayatnya. Lukas 24 ayat yang ke-8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ya, terima kasih. Sesudah malaikat memberitahukan kenapa engkau mencari Yesus yang hidup di antara orang yang mati, tiba-tiba teringatlah para murid akan perkataan Yesus yang pernah Yesus ucapkan, bahwa anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus jujur. Kita harus, dan mungkin pernah mengalami, manakala kita lupa akan firman Tuhan, manakala firman Tuhan tidak lagi tinggal dalam hidup kita, manakala firman Tuhan hanya sebagai hafalan saja, seringkali iman kita menjadi goncang pada waktu pencobaan datang, pada waktu angin topan kehidupan menerjang kita. Kita mulai goyah, mulai kita undur dari Tuhan,
mulai kehilangan kepercayaan kita karena kita lupa akan firman Tuhan. Demikian juga para murid. Pada waktu mereka melihat kubur terbuka, mereka ketakutan karena mereka lupa akan perkataan Yesus, bahwa Yesus pernah berkata, Anak Manusia pada hari yang ketiga akan bangkit. Dan sekarang setelah peristiwa itu mereka teringat kembali akan perkataan Tuhan. Ini mempunyai satu teaching, pengajaran, saudara. Ingatlah selalu akan firman Tuhan, akan janji Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Saudaraku, firman Tuhan itu ya dan amin. Seringkali saya khotbahkan, semua dalam dunia bisa berubah, manusia bisa berubah, saudara-saudara, iklim cuaca bisa berubah, kurs dolar juga bisa berubah-ubah, harga-harga sembako bisa berubah, segala sesuatu dalam dunia bisa berubah. Seperti sekarang kita alami, kalau Anda jalan di jalan-jalan raya sepi, tidak seperti biasanya. Jarang mobil yang lewat, hilir mudik, saudara-saudara. Saya tanya kemarin di sebuah tempat di Singapura, bagaimana di sana? Sangat sepi. Kemarin seorang hamba Tuhan, saya tanya di Jakarta, bagaimana di Jakarta? Oh Pak Pendeta, lengang, kami pun bisa lari di jalan raya, sepi. Saudara-saudaraku, semua bisa berubah, bukan? Dalam dunia ini. Satu hal yang saya akan katakan kepada saudara pagi hari ini, pada saat kita selalu ingat janji Tuhan, firman Tuhan, iman kita akan selalu kuat, iman kita akan selalu mantap, saudara. Daud pernah berkata dalam Mazmur 54 ayat 6, berkata begini, pada waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudaraku, orang percaya anak Tuhan bisa mengalami ketakutan, kekhawatiran, pergumulan hidup seperti saat ini. Semua kita juga mengalami dampak, betul saudara? Anak kita yang sekolah juga libur, saudaraku, mungkin office kantor libur, ada juga pabrik yang libur, saudaraku. Cara kita juga mengalami dampaknya, mengalami situasi yang terjadi saat ini. Tapi mari sebagai orang yang percaya, pegang firman Tuhan, ingat firman Tuhan. Para murid kemudian ingat akan firman Tuhan. Itulah yang membuat mereka bersuka cita, yang membuat mereka teguh kembali. Yes, bahwa Tuhan Yesus pernah berkata pada hari yang ketiga Anak Manusia akan bangkit. Dalam situasi seperti ini, saudara, yang mencekam, yang menakutkan, hendaklah kita berkata dengan iman kita, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh pada jalanku. Setiap saat kita perlu firman Tuhan. Tuhan Yesus pada waktu dicobai oleh iblis dalam Matius 4, 3 kali Tuhan Yesus menang. Dan pencobaan iblis dikalahkan. Pasti saudara sudah tahu, setiap kali iblis datang kepada Yesus, Yesus berkata, it was written, sudah tertulis. Tuhan Yesus selalu memakai firman Tuhan, saudaraku, dalam keadaan manusia, dan dia menang. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya sebagai hamba Tuhan ingin mengingatkan kepada saudara, apapun yang kita alami, apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, mari kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Satu ayat yang kita pasti kenal, ya, setiap anak Tuhan pasti punya ayat-ayat yang bisa menguatkan, meneguhkan kita. Filipi 4:13, Paulus berkata, aku sanggup, ya, menanggung segala sesuatu karena Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Saudara-saudara, betapa pentingnya pikiran kita saat ini itu terbuka terhadap Tuhan. Hati kita terbuka terhadap Tuhan. Banyak orang khawatir, takut, terintimidasi oleh situasi dan kondisi, oleh karena hati mereka, pikiran mereka tidak terbuka untuk Tuhan, tapi terbuka untuk setiap kesukaran, kesulitan, berita-berita yang miring,
berita-berita yang destruktif, yang melemahkan. Tapi mari pada situasi seperti ini, saya katakan, buka pikiran dan hati kita hanya terhadap Tuhan dan firman-Nya. Kristus telah bangkit. Tolong dibacakan Lukas 24 ayat 45. Lukas 24 ayat 45. Kita akan simak ayat ini, luar biasa. Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau Anda ikuti kisah ini dalam Alkitab, sekali waktu setelah Tuhan Yesus disalib, Yesus diidolakan oleh murid-muridnya, Yesus disenangi oleh banyak orang. Dia pernah menyembuhkan orang sakit, dia pernah membangkitkan orang yang mati, dia pernah menengking badai dan tofan, dia pernah mengusir roh-roh jahat. Begitu banyak orang mengidolakan dan kagum terhadap Yesus. Tetapi pada waktu Yesus disalib, banyak iman yang menjadi lemah. Banyak orang yang meninggalkan Yesus, berkata dia yang pernah menolong orang, dia sendiri tidak bisa menolong dirinya. Dan tidak sedikit orang-orang yang tadinya begitu dekat mengikut Yesus, kemudian imannya menjadi tawar, menjadi lemah. Itu fakta kehidupan. Apa yang terjadi dalam Alkitab merupakan satu pengajaran bagi kita yang pernah berjumpa dengan orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berkata, Pak Pendeta, pada waktu menghadapi tantangan pergumulan hidup, iman saya jadi lemah. Saya tidak punya semangat lagi beribadah. Saya tidak punya sukacita lagi melayani Pak Pendeta. Apa obatnya? Saya bilang obatnya satu, ada pandang Yesus. Kalau ada pandang yang lain, saya jamin iman Anda akan karam. Tapi kalau Anda pandang Yesus dan firman-Nya, Anda akan selalu kuat. Pada waktu Yesus disalib, banyak iman orang percaya waktu itu menjadi tawar hati, menjadi lemah. Ternyata Yesus yang diidolakan nampaknya tidak bisa menolong dirinya sendiri. Padahal mereka harus tahu, saudara, Yesus mati untuk memikul dosa manusia. Itu pun hanya 3 hari saja. Setelah itu dia bangkit dalam kemuliaan. Pada waktu Yesus mati, disalib, dikubur, ada pengikutnya, beberapa orang pergi ke kampung halamannya karena sudah stres, depresi, melihat idolanya Yesus digantung di salib. Mereka pulang ke kampung halaman bernama Emmaus. Pasti pembaca Alkitab sudah familiar, sudah akrab dengan kisah ini. Saya hanya mengulas sedikit. Di tengah jalan mereka pulang ke Emmaus. Di tengah jalan mereka hanya mengucapkan kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang tidak punya pengharapan, kata-kata yang tidak membangun. Karena Yesus telah mati. Nanti Anda baca di rumah selengkapnya. Dalam Lukas 24, 13, 35. Tiba-tiba di tengah jalan, Yesus ikut serta dengan mereka. Dan mereka tidak kenal orang asing ini adalah Yesus. Dan Yesus bertanya kepada mereka, mengapa kok nampaknya mereka begitu letih lesu, begitu tidak punya semangat. Nanti ada baca dalam pembacaan itu, mereka menjawab, dan benar, ternyata yang diidolakan oleh mereka Yesus itu dengan tidak berdaya mati di kayu salib. Yesus yang tadinya begitu dikjaya, begitu gagah perkasa, sekarang mati tidak berdaya di atas salib. Mereka menjadi lemah dan mereka pulang ke Emmaus. Di tengah jalan Yesus yang telah bangkit bertemu dengan mereka. Nanti Anda baca pembacaannya lebih jauh, saudara. Dan orang ini berkata kepada Yesus yang memang tidak mereka kenal. Orang kalau sudah panik, orang kalau sudah kehilangan kendali, itu saudara-saudaraku, semuanya jadi serba salah. Salah berpikir, salah ngomong, salah bertindak.
Mereka bertanya kepada Yesus, apakah engkau tidak dengar peristiwa penyaliban di Bukit Tengkorak? Yesus yang kami idolakan mati dengan tidak berdaya. Kau tidak dengar? Kata orang ini. Padahal itu Yesus yang sudah bangkit. Mereka terus berjalan, saudara. Mereka terus berjalan. Setelah akan berpisah, Anda baca, saya persingkat ceritanya. Yesus mengadakan pemecahan roti, perjamuan kudus, yang dulu pernah dia lakukan bersama orang-orang yang percaya. Tadi kita baca dalam Lukas 24:45, saat itu juga mata mereka terbuka. Itulah Kristus yang hidup. Itulah Kristus yang telah bangkit. Saya berdoa dan berharap momen peristiwa kebangkitan Tuhan ini akan menggugah kembali banyak orang-orang Kristen yang saat ini hanya tinggal namanya saja. Jemaat gereja yang hanya keluar masuk gereja rutinitas saja, tidak memiliki kuasa kebangkitan Kristus. Saya berdoa lewat peristiwa kebangkitan Kristus banyak iman-iman yang dibangkitkan, yang lemah jadi kuat, yang acuh tak acuh menjadi serius, yang sudah undur kembali maju. Tadi dikatakan terbukalah mata mereka. Saudaraku, betapa pentingnya kita membuka mata iman, mata rohani kita. Kristus yang hidup. Ada kalanya dalam hidup ini Tuhan mengizinkan badai datang menerpa hidup kita, tantangan mendera hidup kita. Saudara, yang namanya pencobaan itu baik internal, eksternal, internal baik di dalam gereja, di luar gereja. Masalah itu ada, saudara. Tapi peristiwa itu hendaknya membuat kita lebih mengenal siapa Yesus, siapa Tuhan. Terbuka mata mereka, luar biasa. Seperti para murid waktu bertemu dengan malaikat, mereka ingat bahwa Yesus pernah berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Saya berdoa lewat pemberitaan firman ini didengar di mana-mana. Bandung jelas mendengar, di Jakarta juga ada yang mendengar, saudara saya. Di kota Solo juga hari ini ada yang mendengar, di Papua juga, di Batam juga, di Singapura juga, dan juga belum yang saya tidak ketahui sedang mendengar. Saya berdoa dalam nama Yesus, lewat pemberitaan ini banyak iman-iman yang dipulihkan, iman yang dibangkitkan, iman yang kemudian kembali boleh menunjukkan kehidupan iman yang luar biasa, yang ada relevansinya hubungannya dengan the resurrection of Jesus Christ, kebangkitan dari Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Haleluya, saya berdoa kuasanya bekerja dalam hidup kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus bangkit, pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, waktu itu para murid masih diliputi oleh rasa ketakutan. Kesatu, trauma melihat Yesus yang digantung di kayu salib, seakan tidak berdaya. Kedua, mereka diintimidasi oleh penguasa waktu itu, dan mereka bersembunyi di sebuah kamar. Memang hidup ini penuh ketakutan, saudara. Banyak yang mengintimidasi kita. Itulah dunia. Kata kita Mazmur, dunia ini adalah lembah air mata. Tetapi ada satu peristiwa pada saat kebangkitan Tuhan, para murid yang sedang bersembunyi di sebuah kamar, semua pintu jendela dikunci, saudara. Sebab di luar sana mereka anggap banyak tantangan, banyak intimidasi. Mereka bersembunyi di sebuah kamar. Tiba-tiba Yesus datang di hadapan mereka. Itulah Tuhan yang setia. Tolong dibacakan Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ya, sampai situ. Saudara-saudaraku, tadi saya sudah jelaskan, murid-murid diliputi oleh rasa ketakutan, kekhawatiran, kegalauan oleh karena situasi yang ada saat itu. Bukankah kalau kita jujur, tidak sedikit orang-orang, tanda kutip orang percaya, yang masih diintimidasi oleh ketakutan, kekhawatiran. Saudara-saudara, saya berseru dalam nama Tuhan dalam memperingati hari kebangkitan Yesus. Kita mengalami terobosan iman. Kekuatan iman Tuhan pulihkan. Dan pada waktu jendela pintu terkunci semua saat itu, di dalamnya hanya ada apa, saudara-saudara? Di atmosfer of fear, atmosfer ketakutan. Tiba-tiba Yesus datang di situ. Dan apa? Berkata, "Shalom, peace, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu." Haleluya. Memang kebangkitan Tuhan, kehadiran Tuhan hendaknya memberikan atau mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan shalom, mendatangkan peace dalam hidup setiap orang yang percaya. Maka jadikanlah, saudara, momen di mana kita beribadah online saat ini, mengingat kebangkitan Tuhan. Setiap iman harus merindukan Tuhan. Bila damai sejahteramu, sukacitamu hadir dalam pribadiku, dalam keluargaku, memberikan kebangkitan iman dalam setiap pribadi-pribadi kami. Damai sejahtera, kata Tuhan. Dan tadi kita membaca selanjutnya, Tuhan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Terimalah Roh Kudus. Sekarang gereja Tuhan, saudaraku, tidak bisa melihat Yesus face to face seperti dulu. Para murid, kemana mereka pergi, mereka bersama-sama dengan Tuhan, face to face, melihat muka dengan muka. Sekarang Yesus dalam kemuliaan di sebelah kanan Allah Bapa, saudara. Tapi Roh Kudusnya adalah Dia yang sama, menyertai setiap orang yang percaya, menyertai saya, menyertai saudara, menyertai gereja Tuhan. Sang Parakletos, Sang penghibur, pendamping yang setia, yang memberi penghiburan, yang memberi kekuatan, itulah Holy Spirit, Roh Kudus. Dia Tuhan yang sama, menyertai gereja Tuhan, menyertai hamba Tuhan, menyertai orang yang percaya. Terimalah Roh Kudus. Itu ayat yang sangat terkenal dalam Kisah 1:8. Tuhan berkata, "Jika Roh Kudus turun ke atas kamu," artinya menunjuk pribadi saudara. Hendaklah setiap pribadi rindu menjadi tempat kediaman Roh Kudus. The house of the Holy Spirit, tempat kediaman Roh Kudus. Itulah Tuhan. Pagi hari ini sementara Anda mendengar khotbah saya, Roh Kudus sedang menjamah setiap pribadi, menjamah setiap hati. Dia tahu setiap beban yang saudara hadapi, setiap pergumulan yang saudara alami. Roh Kudus, Sang Parakletos itu menjamah setiap Anda. Dia berkata, "Shalom, peace with you." Damai bersama dengan engkau. Dan terimalah kuasanya dalam setiap pribadi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini yang bertema lebih dari pemenang. Bukan kita yang menang karena kekuatan kita, no. Paulus katakan Roma 8:37, oleh Dia yang mengasihi kita. We are more than conqueror. Kami lebih dari pemenang karena Dia, Yesus, yang mengasihi kita. Karena Yesus. Bagian terakhir sebelum kita berdoa, kepada saudara yang sedang menyimak acara ini, saudaraku, kita tidak sendirian dalam menghadapi wabah virus corona yang menakutkan. Ya, salah satu ajaran firman Tuhan, percayalah, kuasanya hebat. Tolong dibacakan ayat firman Tuhan Efesus 1
ayat 18 sampai 21. Efesus 1 ayat 18 sampai 21. Efesus 1 18 sampai 21. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, saya minta ditayangkan ayat 19, satu kali 19. Dan betapa hebat kuasanya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya minta yang ada di rumah dimanapun, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tuhan memberkati dimanapun Anda sedang menyimak acara ini. Biarlah momen kebangkitan Kristus akan membuat kita bangkit, memiliki damai sejahteranya, dan Roh Kudus semakin nyata dalam setiap pribadi kita, semakin berkarya. Dan saya percaya nanti usai wabah corona ini banyak iman-iman yang dibangkitkan, jemaat-jemaat yang dipulihkan yang lebih mengasihi Tuhan. Saya percaya semua terjadi karena seizin Tuhan. Mungkin saja waktu tadinya damai, tenang-tenang, banyak orang acuh tak acuh. Sekarang Anda harus stay at home, dan Anda dipaksa mendengar firman Tuhan oleh Tuhan. Anda dipaksa oleh Tuhan, duduk, sit, and you must listen to the word of God. Anda harus mendengarkan firman Tuhan di rumah, dan ini menjadi berkat bagi Anda. Percayalah betapa hebat kuasanya bekerja dalam hidup kita. Mari kita akan menyanyikan satu nyanyian bersama-sama, Dia Hidup. Anak Allah, tolong ditayangkan lagunya. Anak
sebab Yesus hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu kesempatan di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu. Engkau hidup Tuhan sekarang di dalam kami. Biar iman kami juga boleh hidup sebagaimana Engkau hidup. Kesetiaan kami menjadi hidup sebab Engkau hidup. Damai sejahtera Allah kami yakin hadir di dalam pribadi dan keluarga kami. Penyertaan Roh Kudus semakin nyata dalam setiap hidup kami. Jadi alat-Mu yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Bapa dalam surga, bila Kristus yang hidup makin nampak nyata dalam setiap pribadi kami orang yang percaya kepada-Mu. Berkati semua yang mendengarkan firman-Mu. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat. Roh Kudus menyertai pelayanan ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya mengatakan amin. Saudara tinggal sebentar akan dengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing atau berada di tempatnya masing-masing. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Saudara tentu juga memiliki satu harapan, satu semangat yang sama bersama-sama dengan kami. Walaupun kita jauh di tempat yang berbeda-beda, tapi hari ini kita mengingat bahwa Tuhan Yesus, Juru Selamat kita semua, sudah bangkit. Dan kita percaya bahwa setiap orang yang percaya selalu mengalami kebangkitan yang luar biasa di dalam hidup kita masing-masing. Biarlah apa yang sudah kita dengar pada pagi hari ini benar-benar menjadi kekuatan yang luar biasa bagi saudara. Saudara, ada beberapa pengumuman yang saya akan bacakan. Yang pertama adalah saudara tetap ikuti ibadah online yang dilakukan oleh Gereja Betota Beranugerah. Biar Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang berada di rumah masing-masing boleh tetap memiliki kekuatan yang luar biasa. Walaupun pergumulan yang begitu berat pada hari-hari ini, tapi biarlah firman Tuhan, kebenaran dari Kristus boleh selalu menjadi kekuatan bagi kita melalui hari-hari yang sulit. Karena firman Tuhan berkata, walaupun kita berjalan di dalam lembah kelam, Dia selalu ada. Dan kita, walaupun kita terjatuh, tapi kita tidak akan terantuk sebab tangannya memegang supaya kita menjadi kuat. Biarlah juga saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing, para kepala keluarga boleh menjadi pemimpin bagi keluarga saudara untuk mengajak berdoa bersama, mengikuti ibadah online bersama, supaya para pemimpin yang ada di rumah masing-masing boleh menjadi pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga. Dan juga ada persembahan yang dapat saudara berikan. Saudara bisa melihat di flyer yang diberikan, itu ada 2 rekening. Yang pertama untuk cabang Satriaan atas nama Bapak Iyong Satya, saudara bisa memberikan dengan menambahkan angka Rp10 di belakangnya. Untuk cabang Sastra ada nomor rekening atas nama Bapak Lim Suifat, saudara bisa mentransfernya dengan menambahkan angka Rp20 di belakangnya. Dan ibadah tengah minggu akan seperti biasa kita adakan setiap hari Rabu jam 7:30 malam atau jam 19.30. Biarlah saudara kita sama-sama berdoa, satukan hati supaya kita memiliki kesepakatan, supaya dalam doa kita berdoa bagi pemerintah supaya mereka boleh bekerja dengan luar biasa, supaya mereka boleh bekerja dengan sekuat tenaga, memerawat orang-orang yang sakit, memberikan hal-hal yang diperlukan bagi masyarakat demi pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan bagi seluruh bangsa ini. Kita terus berdoa dan juga berdoa bagi tim medis supaya melalui tenaga-tenaga dokter, perawat, dan semua yang bekerja di bidang medis, semua penyakit yang kita alami hari ini, baik virus corona, demam berdarah, dan yang lain-lainnya, semua boleh Tuhan berikan kesembuhan dan jalan keluar melalui Tuhan. Kita boleh sama-sama kembali berkumpul pada saat yang sudah ditentukan nanti. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat di akhir. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita menjadi jemaat yang setia. Saya melihat tadi followernya sudah makin banyak dan ada nama-nama yang baru. Kami selalu mengundang, mungkin saudara yang tidak bisa mengikuti atau tidak mengikuti atau
ingin mengikuti, silakan bisa mengajak teman-teman yang lain ibadah online gereja kami. Ya, kami terbuka untuk menjadi berkat bagi siapapun. Saudara-saudara yang kasih, nanti hari Rabu setengah 8 ikuti lagi dengan pesan yang tentu akan memberkati Anda. Puji Tuhan. Mari kita tetap setia di dalam Tuhan. Tunjukkan imanmu, komitmenmu kepada Tuhan, walaupun Anda di rumah, ya. Dan Tuhan akan menilai setiap kesetiaan kita. Kita akhiri dengan doa berkat. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir dari ibadah online GBT Anugerah ini, kami datang kepada Tuhan bersyukur, berterima kasih waktu kesempatan, buat semangat, sukacita yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bagi para pendengar dimanapun mereka berada, saya yang menyimak acara ini memberkati. Bila firman menjadi jawaban, kami boleh yakin bahwa damai sejahtera Tuhan berikan kepada kami, dan penyertaan Roh Kudus selalu hadir dalam setiap pribadi kami, dalam segala situasi dan kondisi. Kami berdoa ya Tuhan, bagi negara bangsa kami Indonesia, Tuhan berikan hikmat kepada pimpinan negara kami, presiden dan wakilnya dan semua jajaran menterinya, untuk menangani wabah ini. Berikan hikmat, sebab hikmat Tuhanlah yang bisa memberikan solusi yang terbaik. Juga memberkati seluruh rakyat Indonesia di Sabang dan Merauke. Tuhan memberikan damai sejahtera, dan biar kemuliaan Tuhan hadir atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, waktu badai akan berlalu dan kemuliaan Tuhan terbit atas Indonesia. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, menolongi kau dengan anugerahnya. Berkat dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.